menjelaskan sesuatu padahal dia tidak mengetahui, akan tetapi mengatakan saya sebagai pelaku sejarah, saya mengetahui pada seseorang tersebut. Dia mengatakan bahwasanya ini dari Rasulullah, atau hadis ini atau cerita ini merupakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi yang sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyabdakan, tidak pernah mengatakan hal yang seperti itu. Cukup bagi seseorang dikatakan sebagai pendusta atau berdusta apabila dia bercerita pada setiap sesuatu yang dia dengar, akan tetapi tidak disaring akan kebenarannya. Sangat pedih sekali apabila seseorang salah mengatakan kemudian mengatasnamakan Nabi, berpedoman mengatakan bahwasanya ini adalah tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi yang sebenarnya itu bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang menyimpan pada keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, keterangan yang ada di dalam Al-Quran, apa-apa yang telah dituntunkan di dalam Al-Quran, dan juga apa-apa yang telah disabdakan atau disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas seseorang atau manusia tersebut menyimpan, sebenarnya mengetahui pada hadis yang sebenarnya, lantas dia menutup diri, menutup mulutnya, tidak mau menyampaikan hal yang benar, maka di situ telah dia akan mendapatkan laknat dari Allah dan laknat dari para malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Alhamdulillahilladzi
أمرنا بالعدل والإحسان الذي نهانا عن فعل المنكرات والإسيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله واعملوا صالحا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan selalu memanjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya. Karena dengan nikmat dan rahmat-Nya lah kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, semuanya merupakan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, di dalam isi khutbah saya akan menyampaikan sebuah isi yang bertema Al-Kadzibu 'alan Nabi, dusta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah riwayat Imam Bukhari, di dalam hadis Sahih Bukhari menjelaskan bahwasanya inna min a'zamil fira ayyadda'i ar-rajul ila ghairi abihi aw yuriya 'ainahu ma lam tara aw yaqula 'ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul. Sesungguhnya termasuk paling besarnya kebohongan, yaitu diantaranya apabila seorang rajul mengakui pada selain bapaknya. Sebenarnya yang diakui itu bukanlah bapaknya, akan tetapi diakui. Kemudian yang kedua, beliau atau rajul mengatakan bahwasanya saya melihat pada sesuatu ini, akan tetapi sebenarnya rajul tersebut tidak mengetahui. Menjelaskan sesuatu di dalam forum atau menjelaskan sesuatu padahal dia tidak mengetahui, akan tetapi mengatakan saya sebagai pelaku sejarah, saya mengetahui pada seseorang tersebut. Yang ketiga, dia mengatakan bahwasanya ini dari Rasulullah, atau hadis ini atau cerita ini merupakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi yang sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyabdakan, tidak pernah mengatakan hal yang seperti itu. Di dalam sebuah riwayat lain, Imam Muslim mengatakan bahwasanya kafa bil mar'i kadziban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukup bagi seseorang dikatakan sebagai pendusta atau berdusta apabila dia bercerita pada setiap sesuatu yang dia dengar, akan tetapi tidak disaring akan kebenarannya. Mengatakan saya mendengar hal yang seperti ini, kemudian diceritakan kepada jamaahnya mungkin, atau diceritakan kepada rakyahnya, diceritakan kepada temannya, tidak mengerti pada cerita tersebut itu benar atau tidak, tidak disaring di situ benar atau tidak, langsung diceritakan secara frontal, tidak disaring di situ benar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Itu sudah ada firman dari Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak. Itu sudah dikatakan cukup
bagi seseorang dikatakan sebagai pendusta. Di dalam sebuah riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taghdzibu alayya, fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar." Janganlah kalian berdusta atas nama Nabi. Sesungguhnya orang yang berdusta atas Nabi, maka hendaklah dia itu masuk ke neraka. Sangat pedih sekali apabila seseorang salah mengatakan, kemudian mengatasnamakan Nabi, berpedoman mengatakan bahwasanya ini adalah tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi yang sebenarnya itu bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sanksi yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah mereka masuk ke dalam neraka. Inna kadziban alayya laisa kakadzabin ala ahadin, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya kedustaan atasku Nabi itu tidak sama seperti kedustaan atau berdusta kepada seseorang. Dusta kepada Nabi, dusta mengatasnamakan Nabi itu tidak sama dengan dusta kepada seseorang. Barang siapa yang berdusta atas nama Nabi dengan sengaja, maka hendaklah mereka bertempat duduknya ke neraka. Dan di dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 159 dijelaskan, Innal ladzina yaktumuna ma anzalna min bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyimpan pada sesuatu yang telah Allah turunkan dari beberapa keterangan dan juga petunjuk yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuntunkan kepada umatnya, maka mereka itulah yang akan mendapatkan laknat dari Allah dan juga mendapatkan laknat dari para malaikat. Jadi orang yang menyimpan pada keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, keterangan yang ada di dalam Al-Quran, apa-apa yang telah dituntunkan di dalam Al-Quran, dan juga apa-apa yang telah disabdakan atau disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas seseorang atau manusia tersebut menyimpan, sebenarnya mengetahui pada hadis yang sebenarnya, lantas dia menutup diri, menutup mulutnya, tidak mau menyampaikan hal yang benar, maka di situ telah dia akan mendapatkan laknat dari Allah dan laknat dari para malaikat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum barraufur rahim, wa nastaghfirullah, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Sebagai kata penutup, di dalam sebuah firman Allah di dalam Al-Quran, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 160 menjelaskan bahwasanya innal ladzina tabu
وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Seseorang atau pelaku yang telah melakukan hal yang telah saya sampaikan di dalam khutbah yang pertama tadi, beliau atau mereka menyimpan pada ayat-ayat Allah, menyimpan pada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas kemudian mereka mau bertobat karena Allah, kemudian mau berbuat baik dan mau menerangkan dari apa yang telah mereka katakan yang sebelumnya, dan kemudian mau membenarkan dari apa yang telah mereka ucapkan yang lalu, maka Allah akan menerima tobat kepada mereka, dan Allah Maha menerima tobat lagi Maha penyayang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma duffa 'anil ghala wal waba'a wal riba waz zina waz zilzala wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan am baladina hada khassah wa sa'ir baladil muslimina ammati ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma alimna ta'wil al-kitab, Allahumma atina al-hikmah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimis shalah.